Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi permintaan atau fungsi demand ya. Tapi sebelum itu kita akan mereview dulu ingatan kita tentang definisi dari permintaan. Apa sih permintaan? Permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan di sini ada juga hukum permintaan. Saya rasa kita semua sudah mengetahui hukum permintaan itu yang menyebutkan bahwa semakin rendah atau turun tingkat harga suatu barang, maka permintaan akan barang tersebut semakin naik atau bertambah. Sedangkan sebaliknya, semakin tinggi atau naik tingkat harga suatu barang, maka permintaan akan barang tersebut akan semakin turun atau berkurang. Di mana keadaan seperti ini disebut sebagai ceteris paribus dalam ilmu ekonomi ya. Baiklah, kita sebenarnya menyetujui ya adanya hukum permintaan ini. Akan tetapi, pada keadaan tertentu, hukum permintaan ini tidak berlaku. Coba saja Anda ingat ketika bulan puasa atau menjelang lebaran. Pada saat itu biasanya harga barang-barang semakin naik. Akan tetapi, permintaan akan barang tersebut tetap ya, bahkan cenderung tinggi meskipun harganya malah melonjak tinggi. Nah, ada apa di situ? Silahkan nanti Anda cari sendiri alasannya. Selanjutnya di sini ada kurva permintaan. Kurva permintaan di sini sesuai dengan hukum permintaan tadi yang kita bahas di slide sebelumnya. Di sini di sebelah kiri ada tabel yang menunjukkan harga dan permintaan akan suatu barang. Di mana pada harga Rp60, permintaan akan barang tersebut sebesar 1000 unit. Ketika harganya di Rp50, maka permintaannya ada 2000 unit ya. Harganya turun tapi jumlah yang diminta semakin banyak. Nah, seperti itu ya. Kita lihat di tabel kolom sebelah kiri, harga dalam rupiah itu harganya semakin murah. Nah, kita lihat di kolom sebelah kanan, permintaan atau banyaknya barang yang diminta semakin naik. Jadi sesuai dengan hukum permintaan yang tadi ya. Nah, jika kita gambarkan dalam kurva atau grafik permintaan akan menjadi kurva di gambar. Oke, di sini kita lihat kurva permintaan di sini ya. Kurva permintaan di sini sama, cara membuat kurva permintaan di sini sama dengan ketika kita membuat bidang koordinat kartesius pada pelajaran matematika. Kalau Anda masih ingat, di diagram kartesius itu kan ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, dimana sumbu X itu biasanya yang horizontal dan sumbu Y itu yang vertikal gitu ya. Kebetulan pada kurva permintaan ini yang menempati sumbu Y atau yang vertikal atau yang berdiri ini adalah P, di mana P di sini menunjukkan harga atau price ya. Sedangkan untuk garis yang horizontal ini yang biasanya ditempati sumbu X di sini diwakili oleh Q, di mana Q di sini menyimbolkan kuantitas barang atau quantity ya. Di sini menunjukkan banyaknya atau kuantitas barang atau jasa yang diminta. Oke, berdasarkan tabel di sebelah kiri, bisa kita bentuk kurvanya di sini. Kita sesuaikan. Di sini kita lihat harganya semakin ke atas semakin naik harganya. Sedangkan untuk kuantitas barang semakin ke kanan jumlahnya semakin banyak ya. Nah, kita lihat di sini. Ketika harga barang itu Rp20, maka banyaknya permintaan akan barang tersebut sebesar 5.000 unit. Nah, ketika harganya Rp30, maka permintaan akan barang tersebut sebesar 4.000 unit. Ketika harganya 40, yang diminta 3.000 unit. Ketika harganya 50, yang diminta 2.000 unit, dan seterusnya sampai ketika harganya Rp60, permintaan akan barang tersebut sebesar 1.000 unit. Nah, di sini menunjukkan
kemiringan kurva yang bersifat negatif atau semakin turun gitu ya. Kenapa semakin turun? Nah, karena ini bentuknya menurun dari harga 60 dari harga 60 rupiah, nah seperti ini dan seterusnya seperti ini. Nah, ini bukan naik ya, ini bacanya turun. Kenapa? Karena kita lihatnya dari sebelah kiri, bukan dari kanan. Kalau dari kanan kan seakan-akan naik, tapi bukan seperti itu cara membacanya ya. Kita membacanya dari sebelah kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan ini kan turun, bukan naik ya. Nah, sekarang pertanyaan seperti ini, Bu, apakah kurva permintaan harus seperti itu, Bu? Apakah harus P yang berdiri? Apakah Q harus yang horizontal, Bu? Jawaban saya tidak. Jadi bisa dibalik ya. Bisa dibalik, maksudnya dibalik seperti apa? Bisa kita menggambarkan kurva permintaan di mana garis yang tegak ini kita simbolkan dengan Q yang mewakili kuantitas barang, dan yang horizontal ini bisa kita ganti dengan P yang mewakili harga. Coba kalau tidak percaya, Anda gambar sendiri, Anda coba gambar ya. Apakah kurvanya akan berubah, Bu? Tidak. Kurvanya tetap akan berbentuk menurun seperti ini. Karena berlaku hukum permintaan di sana. Jadi terserah Anda mau yang tegak ini kita pakai P atau Q, yang tidur ini mau kita gunakan P atau Q, terserah. Asalkan di sini kalau sudah P berarti yang tidur itu Q. Kalau yang vertikal itu Q, berarti yang horizontal harus P. Seperti itu ya, tidak boleh terbalik. Dan di sini pun ketika di sini P kita gunakan price, maka poin-poin yang kita munculkan di sini adalah poin harga, bukan poin yang kuantitas. Begitu juga, misalkan di sini kita gunakan key, maka di sini poin-poin atau nilai-nilai yang kita gunakan di sini adalah nilai untuk kuantitas barang atau jasa seperti itu ya. Begitupun yang untuk garis yang horizontal. Nah, selanjutnya ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada banyak faktor. Nah, diantaranya di sini ada yang pertama harga barang. Seperti permintaan tadi, kalau harga barang semakin tinggi, maka jumlah yang diminta atau kuantitas barang yang atau jasa yang diminta akan semakin menurun dan sebaliknya. Yang kedua, harga barang yang berhubungan atau barang yang sejenis. Ada barang substitusi, ada barang komplementer seperti ini. Misal barang substitusi, misal ya jagung dengan beras misalkan. Ketika harga beras itu melambung tinggi, nah, untuk daerah-daerah yang makanan pokoknya bisa digantikan dengan jagung, maka mereka lebih memilih jagung ketika harga jagungnya lebih murah seperti itu. Dan contoh-contoh yang lain Anda bisa mencari sendiri. Dan yang ketiga, di sini ada pendapatan atau penghasilan konsumen. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemampuan dia untuk melakukan permintaan suatu barang akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya selera konsumen. Nah, semakin tinggi selera konsumen, maka permintaan akan barang dan jasa akan semakin tinggi pula. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Nah, ya. Semakin banyak kebutuhan seseorang, misalkan ya semakin banyak tingkat kebutuhannya, semakin tinggi tingkat kebutuhannya, maka permintaan akan barang dan jasa juga semakin tinggi. Di sini juga ada jumlah penduduk. Selanjutnya ada perkiraan harga di masa depan. Jumlah penduduk misalkan kita tidak usah melihat jumlah penduduk di suatu negara lah misalkan ya, kita lihat jumlah anggota keluarga saja, mungkin seperti itu. Suatu keluarga yang banyak anggotanya 10 misalkan, dan dengan yang banyak anggotanya hanya 4 orang, maka kemungkinan permintaannya akan suatu barang itu lebih besar keluarga yang anggota keluarganya lebih banyak, seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir ada perkiraan harga di masa depan. Jika harga barang di masa depan itu diperkirakan akan melambung tinggi, maka sekarang ketika harganya masih lebih murah, mungkin biasanya permintaan akan barang dan jasa tersebut akan meningkat seperti itu.
ada banyak lagi hal-hal yang lain, faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi permintaan. Terus apakah akan selalu berlaku seperti itu, Bu? Tidak, kembali lagi seperti hukum permintaan tadi. Ketika waktu-waktu tertentu hukum-hukum permintaan tidak berlaku. Begitu juga dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Misal di sini pendapatan konsumen, semakin tinggi pendapatan konsumen atau pembeli atau seseorang, maka kemampuan dia untuk membeli atau meminta suatu barang itu kan semakin tinggi. Tapi ada juga yang pendapatannya tinggi tapi orangnya hemat gitu ya, tidak boros. Maka permintaan atau kemampuan membelinya tidak dia tingkatkan juga, seperti itu. Ada orang yang pendapatannya kecil misalkan atau pas-pasan, tapi karena gaya hidupnya yang serba ingin mewah, maka permintaan akan suatu barang dan jasa dia tingkatkan, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh keadaan di mana hukum permintaan tidak berlaku, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang fungsi demand atau fungsi permintaan. Fungsi permintaan suatu barang atau jasa adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga yang disimbolkan dengan P dengan kuantitas atau jumlah barang yang disimbolkan dengan Q yang diminta oleh konsumen pada kurun waktu tertentu. Dengan asumsi ceteris paribus. Seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan, ceteris paribus ini di suatu keadaan di mana hukum permintaan itu berlaku. Nah, bisa dibuka lagi slide yang sebelumnya. Oke, selain itu keadaan ceteris paribus di sini juga bisa disimpulkan di mana variabel bebas lainnya yang mempengaruhi kuantitas barang yang diminta itu bersifat konstan atau tetap ya. Variabel bebas yang dimaksud di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi di sini fungsi yang dimaksud fungsi permintaan itu akan berlaku apabila dalam keadaan ceteris paribus gitu ya. Jadi kita tidak tidak memikirkan dalam suatu waktu tertentu terjadi seperti ini tidak ya. Jadi kita asumsikan untuk menghitung fungsi permintaan di sini hukum permintaan itu berlaku seperti itu. Nah, selanjutnya untuk notasi fungsi permintaan. Secara umum, fungsi permintaan itu dinyatakan dengan Q sama dengan A min B kali P. Di sini Q sama dengan A min B dikali P ya. Yang ini sama saja. Di sini Q sama dengan FP, di mana FP itu sama dengan A min BP. Di mana Q itu menunjukkan kuantitas barang atau jasa yang diminta, P harga per unit barang atau jasa yang diminta, A merupakan suatu konstanta atau bilangan yang menunjukkan kuantitas barang yang diminta konsumen bila harga per unit barang tersebut 0 ya. Dan B di sini menunjukkan slope atau kemiringan kurva permintaan yang negatif. Jadi B di sini akan selalu negatif karena ini fungsi permintaan ya. Tadi sudah kita lihat di kurvanya itu selalu negatif seperti itu. Nah, di sini juga ada jenis-jenis kurva atau grafik permintaan. Ada 3 kemungkinan kurva permintaan itu. Di sini ada keadaan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sebelum saya jelaskan, silahkan perhatikan di sini. Kalau tadi garis yang vertikal itu diwakili oleh P, nah sekarang kita ganti dengan Q ya. Sedangkan garis yang horizontal di sini, kalau yang tadi Q, nah di sini kita ganti P. Boleh Bu? Boleh. Seperti yang saya katakan tadi itu boleh ya. Anda mau pakai mana terserah, asalkan tidak terbalik mana yang Q, mana yang P. Nah, di sini untuk kurva yang pertama atau grafik yang pertama, ini grafik ketika terjadinya hukum permintaan. Di sini penjelasannya, grafik yang A itu menunjukkan
kurva permintaan memiliki angka arah atau slope yang negatif yang sesuai dengan hukum permintaan, seperti grafik yang saya jelaskan sebelumnya tadi di slide yang sebelumnya ya. Selain itu, ada juga keadaan di mana terjadi terjadi fungsi permintaan seperti ini. Pada gambar yang kedua ini, di mana slope-nya itu 0 atau B-nya sama dengan 0 ya. Itu terjadi, slope kurva bernilai 0 terjadi di mana kuantitas barang yang diminta tetap tanpa memperhatikan harga. Nah, di sini ya, kita pahami lagi di mana kuantitas barang yang diminta atau banyaknya barang yang diminta tetap tanpa memperhatikan harga. Jadi mau harganya berapapun, nah di sini kebetulan harga ditunjukkan oleh garis yang horizontal ya. Harga dari 0 sampai berapapun di sini ya. Jadi mau harga 1000, kayak mau 2000, 3000, 4000, bahkan 1 miliar pun jumlah barang yang diminta itu tetap konstan di sini ya. Ini kan nilai Q-nya tetap di satu titik ini. Q-nya tetap di satu titik ini. Misalkan di sini nilainya 10 misalkan ya. Sedangkan di sini harganya yang terus naik ya. Dari 0 sampai berapa tadi misalkan ya, mau 0, mau 1000, mau 2000, 3000 dan 5000, 10000 dan seterusnya. Tetapi banyaknya barang yang diminta itu tetap tidak berubah, tidak berkurang, tidak naik. Nah, ini keadaan yang nomor 2. Selanjutnya, keadaan yang nomor 3, di sini slope kurva bernilai tak hingga atau tak terdefinisikan, yaitu kuantitas atau banyaknya barang yang diminta oleh konsumen itu berubah-ubah pada harga yang tetap. Kebalikan dari nomor 2 ya. Perhatikan di sini pada harga yang tetap. Nah, yang sekarang di sini yang tetap adalah harganya. Kalau tadi itu kuantitasnya yang tetap meskipun harganya berubah-ubah. Nah, kalau keadaan yang ketiga ini adalah ketika harganya tetap 5.000 misalkan, tapi kuantitas barang yang diminta itu berubah-ubah gitu ya. Nah, ini adalah keadaan yang nomor 3. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soal saja. Saya berikan 2 contoh soal di sini. Nah, contoh soal yang pertama, soalnya adalah diketahui fungsi permintaan suatu barang berbentuk Q sama dengan 10 min P per 5. Q sama dengan 10 min P per 5. Jadi fungsi permintaannya berbentuk demikian. Atau bisa kita tulis Q sama dengan 10 min 1 per 5 kali P. Ya, kita lihat kembali. Jadi sesuai dari rumus fungsi permintaan yang menyatakan Q sama dengan A min B kali P. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini mana B-nya, mana A-nya. Kalau Q dan P-nya tetap ya. A berarti 10 ya. Kan A min BP rumusnya. Berarti A-nya 10, B-nya berapa? B-nya di sini yaitu 1 per 5. Jadi kalau kita tuliskan lagi di sini Q sama dengan A min 1 per 5 P. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapakah kuantitas barang yang diminta bila harga per unit barang tersebut Rp15? Rp15 ya. Kok murah Bu? Ya, ini kan cuma soal. Nah, nanti bisa kita buat harga yang lebih mahal. Nah, pertanyaan kedua, berapakah harga tertinggi yang masih mau dibayar oleh konsumen untuk barang tersebut? Nah, yang nomor 3, bila barang tersebut merupakan barang bebas, berapakah kuantitas barang maksimal yang akan diminta oleh konsumen? Dan yang keempat, buatlah grafiknya. Di sini langsung kita jawab. Untuk yang pertama, nah, berapakah kuantitas barang yang diminta bila harga per unit barang tersebut Rp15? Nah, Rp15 ini apa? Harga ya. Harga itu disimbolkan oleh P. Maka kita tulis di sini P sama dengan 15. Nah, maka kita
Yang diketahui di sini adalah nilai P yang sebesar Rp15. Kita tulis 15. Maka kita langsung masukkan saja atau kita substitusikan saja nilai P ke fungsi permintaan yang ada di sini. Kita tulis Q sama dengan 10 min P per 5. Maka Q sama dengan 10 min 15 per 5. 15 dari mana? Yaitu nilai P. Kita ganti dengan 15. Maka sama dengan 10 min 15 per 5 sama dengan 3. Jadi 10 min 3 sama dengan 7. Nah, sudah. Maka kita ketahui jawaban untuk pertanyaan yang pertama di sini. Kuantitas barang yang diminta ketika harganya Rp15 yaitu sebanyak 7 buah atau 7 unit ya. Terserah. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Harga barang tertinggi terjadi jika tidak ada satu konsumen pun yang sanggup membelinya. Atau tidak ada barang yang dibeli oleh konsumen. Ini berarti Q sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada barang yang dibeli oleh konsumen. Tidak ada barang yang dibeli oleh konsumen. Artinya banyak barang yang diminta atau kuantitas barang yang diminta itu 0. Nah, karena tidak ada yang diminta, maka di sini bisa kita tulis bahwa Q-nya itu sama dengan 0. Untuk mengetahui harga tertingginya, maka tinggal kita substitusikan saja nilai Q ini ke fungsi permintaan yang sudah ada. Bagaimana caranya? Kita tulis Q sama dengan 10 min P per 5, fungsi permintaan yang tadi ya. Maka nilai Q-nya kita masukkan ke sini. Q sama dengan 0 ya. Sama dengan 10 min P per 5. P-nya belum karena P di sini kita ditanyakan. Nah, maka kita pindah ruas gitu ya. Karena P ini negatif di sebelah kanan, maka ketika pindah ruas ke kiri dia akan menjadi positif seperti itu. P per 5 sama dengan 10. 10-nya tetap karena dia tetap di ruas yang sama. Maka karena di sini P dibagi 5, maka untuk mencari P itu caranya 5 dikali 10 sama dengan 50. Jadi harga tertingginya adalah Rp50. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 dan 4 ada di slide selanjutnya. Ingat di sini pertanyaan nomor 3, berapa kuantitas barang maksimal yang akan diminta oleh konsumen? Nah, sekarang bisa kita logikakan ya. Di sini, jika barang tersebut merupakan barang bebas, atau kembali lagi ke sini, kuantitas barang maksimal yang akan diminta. Artinya, kapan terjadi permintaan barang yang maksimal? Yaitu ketika harganya paling murah. Berapa kira-kira harga paling murah? Ya Rp0. Seperti itu ya logikanya ya. Untuk jawaban nomor 3. Jadi kita asumsikan permintaan yang maksimal atau kuantitas permintaan barang yang maksimal terjadi ketika harganya sama dengan 0. Nah, kita tuliskan di sini harga sama dengan 0 artinya P sama dengan 0. Jika P sama dengan 0, maka kita masukkan saja atau kita substitusikan saja pada fungsi permintaannya, yaitu Q sama dengan 10 min P per 5. Q sama dengan 10, P-nya 0, kita gantikan di sini. P kita ganti dengan 0 per 5. Q sama dengan 10. 0 dibagi 5 sama dengan 0. 10 dikurangi 0 sama dengan 10. Jadi, kuantitas barang maksimal yang akan diminta oleh konsumen adalah 10 unit. Nah, dan jawaban terakhir di sini dari soal yang keempat, buatlah grafiknya. Grafik dari fungsi permintaan Q sama dengan 10 min P per 5. Bagaimana Bu cara menggambar grafiknya? Sama ketika kita menggambar garis lurus pada koordinat kartesius.
Minimal untuk menggambar suatu garis lurus itu harus ada 2 titik yang akan kita hubungkan seperti itu, supaya tahu kemana arahnya. Kalau hanya 1 titik, apakah kita bisa menggambar garis bu? Ya bisa, tapi arahnya sembarangan, seperti itu ya. Nah, kalau mau menggambar suatu garis lurus dari suatu fungsi, maka minimal harus ada 2 titik yang bisa kita hubungkan, supaya kita tahu kemana arah dari garis tersebut. Caranya bagaimana? Ya paling mudah, kita cari titik ketika Q-nya sama dengan 0 dan ketika P-nya sama dengan 0. Kan kita sudah menghitung tadi ya. Kita sudah menghitung ketika Q sama dengan 0, ketika P sama dengan 0. Nah, ketika Q-nya tadi bernilai 0, maka P-nya bernilai 10. Kalau tidak salah tadi di sini ya, di soal nomor 2. Nah, ini ketika Q-nya 0, maka P-nya 50. Maka kita bisa tuliskan titik koordinatnya 0, oke, di sini Q-nya di sini, karena di sini Q-nya itu menempati tempat Y atau yang berdiri. Ingat, kalau kita mau menentukan titik koordinat kartesius itu kan x, y ya. Jadi nilai x, nilai y. Nah, di sini seharusnya untuk memudahkan sini x dulu ya, di sini y dulu, di sini p dulu, sini q dulu seharusnya. Tapi kalau sudah paham tidak perlulah. Nah, ketika q-nya 0, kembali lagi, ketika Q-nya 0 maka P-nya 50. Nah, ketika P-nya 0 di sini, maka nilai Q-nya 10. Seperti itu, ya. Oke. Maka untuk titik pertama di sini, maka untuk titik pertama kita punya titik 50,0. Itu ya. Karena harus x, y. Kebetulan x-nya di sini P dan y-nya adalah Q. Maka kita sebutkan nilai P dulu, lalu nilai Q. Jadi untuk titik pertama di sini adalah titik 50,0. Di mana letaknya? Kira-kira di sini. Titik 50,0. Dan selanjutnya titik yang kedua di sini adalah titik 0,10. Bukan 10,0 ya. Karena kenapa? Karena kita menyatakannya P, Q. Jangan terbalik. P, Q. Kenapa? Karena P-nya di sini yang tidur ya, di garis yang tidur atau horizontal, Q-nya di garis yang berdiri. Jadi 0,10. Di mana? Di sini kira-kira titiknya. 0,10 di sini ya. Di sini 50,0. Nah, ketika sudah kita dapatkan 2 titik ini, maka kita tarik garis lurus dari titik 1 ke titik satunya. Nah, jadi kira-kira grafik atau kurva fungsi permintaan dari Q sama dengan 10 min P per 5 kira-kira demikian bentuknya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal kedua. Soalnya, jika harga barang Rp80 per unit, maka jumlah permintaan 10 unit. Dan jika harga barang 60 per unit, maka jumlah permintaan 20 unit. Nah, ada 2 kejadian di sini ya. Ketika harganya Rp80, maka kuantitasnya 10. Tapi ketika harganya 60, maka kuantitas yang diminta sebesar 20. Jadi ada 2 kejadian di sini. Pertanyaannya, tentukan persamaan fungsi permintaan dari kejadian tersebut. Yang kedua, berapakah kuantitas barang yang diminta jika harga per unit barang tersebut Rp76? Jadi di sini ditanyakan kuantitas yang diminta atau ditanyakan Q-nya jika diketahui P-nya sama dengan Rp76. Dan yang terakhir, gambarkan grafiknya. Maka untuk menjawab nomor 1 ini, kita harus mengingat-ingat kembali
pelajaran matematika SMP, yaitu menentukan persamaan suatu garis lurus apabila diketahui dua titik ya. Silakan nanti dibuka-buka lagi buku pelajarannya atau buka di internet, cara menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Nah, seperti itu ya. Kenapa kita katakan dua titik? Karena di sini ada dua kejadian ya. Ini tetap kenapa dinamakan mata kuliah matematika ekonomi? Karena kita di sini membahas teori-teori matematika yang digunakan di ilmu ekonomi. Nah, ini salah satunya. Nah, jadi caranya seperti ini. Kalau dalam matematika itu rumusnya adalah X min X1. Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, seperti itu. Atau sebaliknya. Oke, di sini karena kita menggunakan Q sama P, maka kita gunakan Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Q di sini kita tulis tetap Q ya. Sedangkan Q1 di sini, Q itu kan apa? Harga apa kuantitas? Q itu kuantitas ya. Kita gunakan keadaan yang pertama. Ini sebagai yang satu sini kita gunakan keadaan pertama. Yang kedua kita gunakan keadaan yang kedua. Q1 berarti kuantitas yang pertama, yaitu 10 ya, 10. Q2 yaitu kuantitas yang kedua sebesar 20. Q1 lagi min 10 lagi ya. Selanjutnya P. P itu apa? P itu price atau harga. P di sini tetap. P1 itu apa? Harga pada keadaan pertama, yaitu sebesar Rp80. P2 harga pada keadaan kedua, yaitu sebesar Rp60. P1 sama dengan yang di atas, yaitu 80. Nah, kita operasikan. Karena Q tidak bisa dikurangi 10, maka tetap kita tulis Q sama dengan 10. Q min 10. 20 min 10 sama dengan 10. P min 80 tetap. 60 min 80 negatif 20 ya. Oke. Dari sini akan kita lakukan perkalian silang ya. Perkalian silang. Jadi penyebutnya di sini, yang di sebelah kiri kita kalikan dengan pembilang di sebelah kanan, sedangkan penyebut di ruas kanan kita kalikan dengan pembilang di ruas kiri. Baik, kita mulai dari yang di sini. Ya, kita kalikan semuanya dengan negatif 20, satu-satu. Min 20 dikali Q sama dengan min 20 Q. Min 20 dikali min 10, karena negatif dikali negatif, katanya jadi positif ya. 20 kali 10 sama dengan 200. Sama dengan, nah sekarang ganti yang 10 kita kalikan ke pembilang di ruas kanan. 10 dikali P sama dengan 10 P. 10 dikali negatif 80 sama dengan negatif 800. Oke. Selanjutnya, karena kita mau menjadikan Q ini di ruas kiri ya, kan fungsi permintaan tadi bunyi dari fungsi permintaan Q sama dengan A min BP, seperti itu ya. Maka akan kita bentuk seperti itu, karena yang diminta adalah fungsi permintaannya. Maka yang ada variabel Q-nya tetap kita taruh di ruas kiri, yaitu min 20Q. Yang tidak ada variabel Q-nya kita pindah ke ruas kanan, seperti itu. 10P tetap di sini. Di sini kenapa jadi min 1000? Karena di sini min 800, di sini positif 200 dipindah ruas menjadi negatif 200. Jadi negatif 800 dikurangi 200 jadi negatif 1000, seperti itu. Hutang 800 tambah lagi hutang 200 jadinya hutangnya 1000, seperti itu ya katanya. Oke. Nah, sekarang kita mau menyisakan variabel Q saja.
Kalau di sini kan masih ada min 20-nya ya. Mau kita sisakan Q saja. Bagaimana caranya? Maka ruas kanan ini kita bagi dengan min 20. Jadi 10P min 1000 dibagi min 20. Nah, ingat, untuk ketika ada operasi demikian, di sini ada dikurangi, di sini dibagi ya. Maka kita harus membagi semuanya. 10P kita bagi dengan min 20, min 1000 juga kita bagi dengan min 20. Jadi Q sama dengan 10P dibagi min 20. Jadi min setengah P gitu ya. Jadi 10 dibagi min 20 itu min setengah dikalikan P. Min 1000 dibagi min 20, karena negatif dibagi negatif maka menjadi positif. 1000 dibagi 20 sama dengan 50. Nah, jadi Q sama dengan min setengah P ditambah 50. Sudah Bu sampai sini? Sudah? Boleh, sudah benar. Nah, tapi untuk menyamakan dengan bentuk fungsi permintaan supaya Anda tidak bingung, maka kita tulis Q sama dengan 50, 50-nya kita taruh di depan. 50 karena 50 itu positif, maka 50 min setengah P karena ini negatif ya. Jadi hasilnya fungsi permintaannya itu Q sama dengan 50 min setengah P, di mana 50 ini adalah sebagai A-nya, sedangkan min setengah ini adalah sebagai B-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 2. Berapakah kuantitas barang yang diminta jika harga per unit barang tersebut 76? Jadi di sini ditanyakan Q-nya apabila diketahui P-nya sebesar 76 rupiah. Nah, maka jika P sama dengan 76, maka kita masukkan saja ke dalam rumus fungsi permintaan yang sudah kita dapatkan tadi. Ini ya, rumus fungsi permintaan yang sudah kita dapatkan, kita masukkan atau substitusikan nilai P ke fungsi yang sudah kita buat tadi. Jadi Q sama dengan 50 min setengah P, masukkan nilai P-nya di sini. Q sama dengan 50 min setengah kali 76, karena P-nya 76, maka Q sama dengan 50 min setengah dari 76, yaitu 38. Setengah kali 76 sama dengan 38. Jadi Q sama dengan 50 min 38, hasilnya adalah 12. Jadi kuantitas barang yang diminta jika harga per unit barang itu Rp76, yaitu sebesar 12 unit. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menggambar kurva. Menggambar kurvanya ini kita harus, nah kalau ini sekarang kita balik lagi. Memang saya sengaja membuat yang tidak sama supaya Anda sama-sama mengerti. Kalau ini sekarang grafik yang ini, sekarang P-nya yang kita taruh di sumbu Y, sedangkan Q-nya kita taruh di sumbu X. Nah, jadi kita bacanya kalau tadi P, Q, sekarang kita bacanya Q, P karena letaknya berubah ya. Yang penting tidak terbalik saja. Oke. Seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk menggambar grafik fungsi permintaan minimal kita harus menentukan 2 titik. Yang paling mudah kita tentukan titiknya ketika nilai P sama dengan 0 dan ketika nilai Q sama dengan 0 ya. Oke. Tidak saya tuliskan di sini, saya langsung jelaskan saja. Misal ketika Q-nya sama dengan 0, kita akan mendapatkan nilai P. Jadi titiknya nanti Q, P yaitu 0, P. P-nya berapa? Ketika Q-nya 0, berarti kita masukkan sini nilainya Q-nya 0 ya. Berarti 0 sama dengan 50 min setengah P. Maka kita pindah ruas ke sini. Sini 0 ya, sudah tidak ngaruh. Jadi min setengah pindah ruas jadi setengah P ya.
setengah P sama dengan 50. Setengah P sama dengan 50. Berarti P sama dengan 2 kali 50. Setengah P ini kan sama dengan P per 2 ya. Jadi P per 2 sama dengan 50. Jadi P sama dengan 2 kali 50 sama dengan 100. Jadi ketika Q-nya 0, maka didapatkan nilai P-nya sama dengan 100. Jadi titik yang terbentuk, titik koordinat yang terbentuk adalah 0,100. Ingat di sini Q, P ya. Q-nya 0, P-nya 100 di sini. Titik 0,100 itu di sini. Oke, titik kedua selanjutnya kita pilih ketika P-nya sama dengan 0. Tinggal masukkan saja ke sini. Silakan Anda tulis sendiri di kertas ya apa yang saya jelaskan. Oke, selanjutnya ketika P-nya sama dengan 0. Jadi masukkan saja ke rumus ini. Q sama dengan 50 min setengah kali 0. Nah, gampang saja ya. Berapapun dikali 0, di sini min setengah kali 0, itu hasilnya adalah 0. Jadi Q sama dengan 50 min 0. Jadi Q-nya sama dengan 50. Nah, jadi ketika P-nya kita sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 50. Berarti titiknya di mana? Karena titiknya itu Q, P, maka titiknya adalah 50,0. Di mana letaknya? Yaitu di sini. Q-nya bernilai 50, P-nya bernilai 0. Jadi titik 50,0 itu di sini. Beda dengan ini titik 0,100. Q, P 0,100, Q-nya 0, P-nya yang bernilai 100. Jadi letaknya di sini. Lalu kita tarik garis lurus dari titik pertama ke titik kedua. Nah, jadi kira-kira grafik dari fungsi permintaan Q sama dengan 50 min setengah P itu seperti ini. Bu, ini kok kelewat Bu dari titiknya? Boleh nggak Bu? Boleh. Mau Anda teruskan sampai ke atas atau sampai ke bawah, tidak apa-apa. Nah, ini tetap grafik dari fungsi permintaan ini. Oke. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya untuk materi pertama. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan via WA. Bisa ditanyakan di grup gitu ya, atau bisa japri ke saya. Nah, ini ada tugas ya. Tugas untuk Anda kerjakan dengan kelompok masing-masing. Silahkan bentuk kelompok. Satu kelompok maksimal 3 orang lah. Nah, silahkan dikerjakan, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya atau pertemuan minggu depan, Selasa depan ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda semua paham dengan penjelasan saya. Saya ingatkan lagi, apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan pada saya, tidak usah malu, tidak usah sungkan ya. Karena kita sama-sama belajar. Anda paham, saya senang seperti itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.